Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini Teguh Wisnu dan Zaskia Adiameka membuat kehebohan dalam program Berita Islam Masa Kini yang membuat sejumlah elemen masyarakat melayangkan keberatan lewat media sosial. Teguh Wisnu dan Zaskia yang diketahui sebagai host acara tersebut membahas tentang larangan muslim melafalkan surat Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal dunia. Zaskia menyebut membacakan Quran surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah perbuatan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, suami Shiren Sungkar di waktu yang sama membenarkan dan menguatkan fatwa tersebut. Dalam acara tersebut, ayah satu anak itu memaparkan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal itu tidak ada dalilnya dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Menyadari menjadi perbincangan, Teguh Wisnu dan Shiren pun meminta maaf langsung di acara yang mereka padu. Sementara itu, Teguh Wisnu yang melihat komentar akun bernama Imron membalas dengan menulis bahwa dirinya akan meminta maaf soal statementnya tersebut. Permintaan maaf dilontarkan aktor Teguh Wisnu yang mengatakan mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal merupakan bid'ah. Pernyataan tersebut juga membuat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat mengeluarkan sanksi administratif teguran tertulis kedua untuk program acara tersebut. Berita Islami Masa Kini yang dibawakan oleh Teguh Wisnu di Trans TV. Program itu menyinggung soal amalan surat Al-Fatihah yang dianggapnya salah. Beberapa pernyataan dalam acara itu menurut KPI dan berpedoman pada pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran atau SPS dapat menyinggung dan menimbulkan kesalahpahaman karena adanya perbedaan pandangan dalam agama Islam. Menanggapi hal ini selain meminta maaf, Wisnu menyebut dirinya sebagai orang yang fakir ilmu dan menganggap kejadian ini sebagai pembelajaran untuknya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ana hanyalah hamba Allah yang fakir ilmu. Harus banyak belajar, tuturnya. Di sisi lain, Ustadz Yazid Jawas membuat pernyataan yang tidak kalah cukup kontroversialnya. Ia mengatakan orang mati dibacakan Al-Quran sama sekali tidak ada manfaatnya. Hal itu disampaikan Ustadz Yazid Jawas lewat video ceramahnya yang diunggah di kanal YouTube Pemuda Mengaji. Dalam video berjudul "Tidak ada manfaat baca Al-Quran untuk orang mati", awalnya Yazid Jawas menyinggung soal kebiasaan umat Islam membaca Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Membaca Al-Fatihah tidak ada contoh. Al-Fatihah ke orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai, kata Yazid Jawas. Ia juga menyebut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak bisa seorang pun mengirimkan pahala ke orang lain. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Imam Syafi'i berpendapat tidak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang lain. Nggak bisa, nggak akan sampai, ungkapnya. Lebih lanjut, Ustadz Yazid kemudian menyinggung soal kebiasaan umat Islam lainnya, yakni membacakan Al-Quran kepada orang mati. Begitu juga kadang-kadang orang yang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah, di masjid, bukan di kuburan, tutur Yazid Jawas. Ustadz Yazid Jawas pun lantas menanyakan ke jamaah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang masih hidup atau orang yang mati? Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk orang hidup atau orang mati? Surat Yasin 70, tanya Yazid Jawas kepada jamaah. Maka dari itu, Yazid Jawas menegaskan bahwa orang mati dibacakan Al-Quran sama sekali tidak ada manfaatnya. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya, ujar Yazid Jawas. Anjuran mendoakan mayit atau orang yang sudah meninggal dunia merupakan bagian dari perintah syariat. Ada yang bertanya, apakah ada dasar hukum mendoakan orang yang sudah meninggal dengan membaca surat Al-Fatihah? Berikut ini kami jelaskan dalil anjuran membaca surat Al-Fatihah untuk mayit. Untuk diketahui, mendoakan orang yang meninggal termasuk adab mulia.
Perintah mendoakan kebaikan kepada orang yang sudah wafat disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Satu kekeliruan besar jika kita enggan mendoakan mayit karena menganggap amalan orang yang meninggal telah terputus." Ustadz Farid Numan Hasan menjelaskan, mendoakan mayit dengan membaca Al-Fatihah dibolehkan menurut mayoritas salaf. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW berikut ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal dunia, maka janganlah diakhirkan, segeralah dimakamkan, dan bacakanlah di samping kuburnya surat Al-Fatihah di dekat kepala dan ayat terakhir surat Al-Baqarah di dekat kakinya." Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir nomor 13.613, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman nomor 9.294. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam pakar hadis di zamannya, menyatakan bahwa status hadis di atas adalah hasan. Hadis hasan inilah sah dijadikan hujah. Begitu jelas pula hadis ini menunjukkan perintah membaca Al-Fatihah dan akhir Al-Baqarah untuk jenazah yang sudah dikubur. Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah berkata, beliau meringkas dari Imam Ibnu Qayyim, mazhab Imam Ahmad dan mayoritas ulama salaf berpendapat sampainya pahala buat mayit. Nabi SAW juga diperintahkan dengan ayat Al-Quran, "Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad nomor 19. Pernyataan Teguh Wisnu dan Yazid Jawas pun dibantah oleh Ustadz Das'at Latif. Ustadz Das'at Latif menyebut bahwa selebriti yang berpuluh-puluh tahun tidak jelas agamanya, tiba-tiba dia hijrah dan bertaubat. Mereka baru 3 bulan belajar agama, dia sudah gampang mengkafir-kafirkan kita. Belajar Quran itu pun lewat YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Tapi seolah-olah dialah yang menjadi panitia di hari kiamat, kata Ustadz Das'at Latif.